Selamat siang menjelang sore Bapak Ibu semua. Kembali kita berkumpul dalam fellowship kita. Minggu 15 November 2020, tema yang siang hari ini akan kita bahas adalah Kristus versus agama. Baik, kita akan segera mulai. Pak Tony, silakan. Baik, terima kasih Pak Jo. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Dari awal manusia jatuh itu sejak Adam jatuh dalam dosa, ataupun lebih tepatnya bahwa memang naturnya Adam itu memang sudah dari sananya tidak akan mengenal yang hal-hal yang roh ataupun kebenaran yang roh tersebut. Lebih celaka lagi ditambah ketika dia terbujuk dengan tipu muslihat iblis yang akhirnya dia jatuh dalam dosa. Nah, kalau saya lihat dari sejak itu bahwa manusia sudah termakan karena sudah masuk dalam perangkap iblis, masuk dalam kegelapan, sehingga sejak itulah manusia sudah termakan dengan dusta, ya kan? Dari awal kita sudah melihat bahwa iblis sudah mulai memberikan pandangannya kepada manusia, bahkan mengarahkan si Adam atau si Hawa itu seolah Allah itu pendusta. Bahkan dia sudah dari Taman Eden sudah kelihatan bahwa manusia sudah dibujuk oleh setan untuk menyatakan Allah itu seolah-olah pembohong atau pendusta. Jadi situ sudah mulai fitnah sudah ada ketika ular membujuk Hawa makan buah terlarang itu. Ada tambah kata-kata di situ kan, bahwa seolah Tuhan itu bohong, kamu makan tidak akan mati, bahkan kamu akan melihat seperti Allah segala macam. Di situ saya tangkap bahwa di situ sudah ada dusta dan bahkan ada fitnah sudah di situ terhadap kebenaran Allah itu sendiri. Nah, dari sejak itu turun-temurun kita lihat manusia itu sekian abad, sekian ribu tahun tidak memposisikan Allah sebagaimana Allah yang sesungguhnya gitu. Jadi banyak standar Allah, terutama kalimat-kalimat agung yang harusnya ditujukan kepada hanya khusus kepada Allah yang kudus, itu diturunkan oleh iblis bersama manusia. Hasil penipuan dia itu menurunkan standar Allah sendiri. Contoh kata kudus. Kudus itu kan segitu sucinya, itu dikhususkan untuk Allah, tapi manusia dengan bahasa agama, masuk melalui agama, kelihatannya kata suci itu direndahkan. Segala hal dianggap disamakan dengan kesucian yang maha tinggi itu. Ya, banyak hal yang najis bahkan disebut suci oleh agama. Jadi banyak sekali standar-standar yang begitu mulia tapi diturunkan oleh bahasa manusia melalui agama, termasuk yang tadinya seperti kasih karunia, ya kan, tadi itu hanya untuk ditujukan kepada pribadi yang agung, diturunkan menjadi seperti berupa barang, pemberian, hadiah, segala berkat disamakan dengan kasih karunia, ya kan. Kata setia juga, standar itu untuk Kristus, kebenaran itu untuk Kristus, untuk pribadi yang agung, tapi diturunkan oleh agama dengan ciptaan manusia, dengan semua tipu muslihat iblis, sehingga diturunkanlah standar bahasa tersebut, termasuk ya rohani, hal-hal rohani gitu ya kan, yang standarnya begitu agung yang tujukan kepada Kristus, tapi semua agama dipakai kata yang sama, ya ambil untuk kepenuhan daripada ajaran-ajaran agama itu sendiri. Artinya bahwa banyak sekali kebenaran yang begitu sejati, perkataan atau kalimat yang dipakai hanya untuk kekudusan, keagungan Tuhan, dipakai oleh agama, bahkan yang najis pun disamaratakan dengan yang suci gitu kan. Banyak hal-hal yang perbuatan-perbuatan yang sangat tidak terpuji malah disederajatkan dengan perbuatan yang menjadi tuntutan yang harusnya lebih tinggi gitu. Nah, ini saya pikir ini satu pelecehan yang betul-betul harus kita lihat, jangan sampai kita termakan oleh ajaran-ajaran agama yang mungkin selama ini juga kita ada di dalamnya. Maka saya concern sekali bahwa saya pikir ini harus ada pemisahan jelas antara yang mana rohani yang sungguh-sungguh dikehendaki oleh Tuhan untuk diterapkan sebagai anak-anak terang,
harus betul dipisahkan dengan jangan ambil bagian dengan apa yang dilakukan oleh anak-anak gelap gitu ya, anak-anak dunia, ya kan. Jadi memang kita harus betul-betul bikin garis pemisah. Ini nggak boleh main karena begitu lama kita tidak sadar ada pelecehan dan sedemikian rupa dilakukan oleh roh-roh dunia, roh-roh setan melalui agama dan melalui manusia juga yang menciptakan semua itu. Yang kudus jadi ya, biasa saja, yang najis dianggap suci gitu ya kan. Sedangkan hal-hal yang termasuk hal-hal yang harus dikhususkan untuk orang benar, khusus untuk Kristus, diambil oleh dunia, dipakai untuk hal-hal umum gitu. Nah, saya rasa ini banyak pemisahan yang mungkin menjadi pertanyaan. Nah, kalau dilucutkan pertanyaannya adalah seperti yang tadi saya kutip yang dituntut oleh Alkitab di 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 6, tapi khususnya pertanyaan yang 6 itu Pak ditekankan di situ bahwa di mana dikatakan barang siapa. Berarti barang siapa, nggak semua orang ya, barang siapa mengatakan bahwa ia adalah di dalam dia, berarti di dalam kebenaran, di dalam Kristus, di dalam ciptaan baru, di dalam sang pribadi Allah itu sendiri, tubuh Kristus, ya wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Sudah katakan wajib gitu loh. Wajib ini penekanan harusnya mungkin bahasa aslinya Pak JK mungkin lebih tahu, mungkin ada yang lebih keras lagi ya kan. Waktu itu tidak boleh dianggap remeh dan tidak boleh kompromi. Nah, pertanyaan sekali lagi, bagaimana kita yang sudah hidup dalam kebenaran Kristus menguruskan, memisahkan kehidupan sehari-hari antara yang rohani vs yang agamawi gitu, atau tradisi atau apalah itu ya. Itu mohon pemaparan penjelasan lebih lanjut dari Pak Yahya. Terima kasih Pak Jo. Silakan Pak JK. Ya, saya rasa apa yang Pak Tony Bun sampaikan ini itu memang menjadi hal yang umum bagi kita yang datang dari sebuah agama. Ya, jadi kenapa menjadi hal yang umum? Karena kita sudah mendapatkan basic pemahaman tanda kutipnya rohani yang datang dari agama kita semua. Jadi semua agama punya standar dan definisi tanda kutipnya rohani menurut masing-masing agama. Bahkan di dalam sebuah agama pun kadangkala masih lagi dibagi-bagi lagi menurut denominasi dan golongan-golongan, dan masing-masing denominasi dan golongan ini juga memiliki definisi standar kebenaran yang berbeda-beda. Misalnya antara Katolik dengan Protestan itu banyak perbedaan, ya, walaupun definisinya sama. Dalam Protestan sendiri bisa dengan definisi yang sama, tapi dengan pemahaman yang berbeda. Contohnya, ya seperti kita katakan, semua tahu kata baptisan itu ada dalam Alkitab. Tapi yang satu bilang yang benar baptisannya selam. Yang satu bilang harusnya baptisan itu percik. Ya. Jadi definisi ini dibangun oleh masing-masing golongan. Itu hal yang normal di dalam dunia. Karena memang begitulah manusia. Ya, manusia itu memiliki kemampuan, dia memiliki kekuatan di dalam mendefinisikan segala sesuatu. Dan itu memang naturnya Adam. Ya, Adam waktu di Taman Eden itu, dia yang memberi nama. Ingat kata-kata itu kepada binatang-binatang dan yang lainnya. Jadi karena dia penguasa, dia yang mendefine. Jadi dia sudah terbiasa, dia punya kekuatan itu. Memang naturnya seperti itu. Nah, ketika Adam jatuh dalam dosa, maka natur yang mendefinisikan ini tidak berubah, tapi justru kemampuan dia mendefinisikan segala sesuatu ini sudah berada di dalam pola pikir iblis. Karena penguasa dosa itu adalah iblis, ya. Jadi itu kemampuan manusia yang sebelumnya dia memiliki definisi yang dia buat karena dia melihat apa yang diperagakan Allah, yang dinyatakan Allah. Namun ketika dia jatuh ke dalam dosa,
maka definisi-definisi itu menurut kemampuan dia. Karena sebenarnya manusia itu jatuh ke dalam dosa kan hanya karena bukan melihat apa yang Allah definisikan. Kita tahu kejatuhan itu ketika dia makan buah pengetahuan baik dan jahat. Allah sudah kasih tahu jangan makan buah itu. Tapi waktu si manusia ini melihat dari sudut pandang hatinya, keinginannya, maka dia mendefinisikan buah pengetahuan baik dan jahat itu menurut dirinya sendiri, menurut sesukanya dia. Makanya kelihatannya buahnya baik, mendatangkan pengertian. Itu kan yang dia definisikan. Padahal definisi Allah terhadap buah itu, jangan makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat karena kau pasti mati. Tapi definisi yang dia buat menurut dia punya keinginan berbeda sekali. Jadi dari awalnya, nah ini dia yang saya mau kasih tahu, sebenarnya ini bukan soal ada agama atau nggak ada agama. Agama itu hanya produk yang dibuat oleh manusia berdasarkan natur manusia. Ya, sama seperti dosa itu masuk ke dalam dunia, itu karena manusia punya produk. Dari hasil dia punya pelanggaran. Ya, karena dia pelanggaran maka terjadilah dosa itu, maut itu masuk ke dalam dunia. Demikian pula agama. Agama itu hanyalah hasil kreasi buatan manusia. Makanya semua agama dalam dunia ini, khususnya agama Kristen, itu semua buatan manusia. Dan di dalam Kristen sendiri, dan kita semua mungkin berasal dari Kristen, atau ada juga yang dari agama lain, kita sudah tahu kok semua itu memang hasil karya manusia. Definisi-definisi yang ada di dalam yang tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Tony Bun, itu definisi-definisi yang dibuat oleh manusia. Walaupun ada kata-kata yang mereka ambil itu dari Alkitab, tapi definisinya mereka yang buat. Kata kebenaran, bahkan kata dosa itu sendiri, itu definisi sesuai dengan agama. Ada satu agama, ajarannya mengatakan merokok itu dosa. Ada yang lain enggak, merokok itu enggak dosa. Jadi enggak ada suatu patokan yang khusus tentang definisi yang ada. Tentang kebenaran, tentang kasih karunia, tentang rohaniawan, tadi yang sudah saya katakan. Walaupun di dalam Alkitab tidak ada rohaniawan, lalu agama melahirkan istilah rohaniawan. Jadi ada istilah yang dalam Alkitab itu ada, karena memang Allah yang membuat istilah-istilah itu. Tapi ada juga istilah lain yang tidak ada dalam Alkitab, karena memang agama sendiri juga yang membuatnya. Lalu mereka mendefinisikan sendiri, baik istilah yang mereka buat, maupun istilah-istilah yang ada dalam Alkitab. Jadi definisinya berbeda sekali. Nah, ketika kita mulai mengenal kebenaran, semua definisi-definisi yang sudah kita terima dari agama ini, itu otomatis akan berhadapan dengan realita Kristus. Akan berhadapan. Kebenaran yang menurut agama saya dahulu begini, dengan Kristus yang adalah kebenaran, mulai berhadapan. Nah, ini terjadi pergumulan dalam diri kita. Mulai berhadapan, dan disinilah kita bergumul. Disinilah kita mempertanyakan, apa itu kebenaran? Tentu saja, pola cara kita bertanya sekarang berbeda. Maksud saya begini, dahulu waktu saya hidup dalam agama, saya mencari kebenaran, dan saya tahu kebenaran itu adalah sebagaimana agama saya katakan kebenaran. Lalu saya melihat agama lain juga mengatakan kebenaran. Lalu berhadapanlah saya dengan agama lain punya kebenaran. Ya, mulailah saya mengutak-ngutik, begitu ya. Oh, ternyata agama ini punya kebenaran yang lebih bagus daripada kebenaran agama saya. Pindahlah saya ke agama sana. Di agama saya pun juga menguji kebenaran agama yang itu pun dengan agama yang lain pula. Nah, begitu seterusnya. Dan itulah manusia. Jadi ada kebenaran-kebenaran yang memang diuji. Ada kesetiaan, istilah apa lagi? Dosa. Menurut agama sana begini, menurut agama sini begini. Semua istilahnya bertanding dengan istilah yang terbaik, yang terbenar, yang katanya dari sorga. Semua berbicara sama semua. Tidak ada yang tidak bawa nama sorga. Tidak ada yang tidak bawa nama Allah. Semua pakai nama Allah. Semua agama ini. Begitu pula ketika kita berhadapan ketika kita dilahirkan baru dan Kristus, maka kita pun
punya kebiasaan yang tadinya membandingkan begitu, mulai muncul mencoba-coba membandingkannya dengan Kristus. Di sini sebenarnya kita harus melihat bahwa Kristus itu tidak sama dengan agama. Agama manapun, termasuk agama Kristen, tidak. Agama Kristen itu tidak memberitakan Kristus, sama sekali tidak. Karena Kristus itu datangnya dari Allah. Agama datangnya dari manusia, hasil produk manusia. Ini dua hal yang berbeda. Walaupun agama Kristen mengajarkan tentang Kristus, tapi ajaran tentang Kristus itu menurut pola pikir manusia. Cara dia melihatnya dari manusia. Sama dengan yang tadi. Ini sudah diperlihatkan dari zaman Adam dan Hawa. Ada satu pohon di Taman Eden itu. Namanya pengetahuan yang baik dan jahat. Cara melihatnya berbeda. Allah melihatnya jangan makan buah pohon itu. Manusia melihatnya, wah, buah pohon itu sangat menarik. Nah, ini kan dua pola berpikir yang sudah ada bahkan sebelum dosa masuk ke dalam dunia. Jadi harus jelas bagi kita. Agama itu bukan produk dosa, tapi agama itu produk daripada manusia yang berdosa. Apapun produk dari manusia, itu semuanya dalam dosa. Jadi terlihat sekali perbedaan. Di sini kita bisa melihat, ketika kita sekarang menerima Kristus, maka tentu saja akan ada perubahan yang dituntut. Karena benih itu ditabur dalam diri kita, dan benih itu harus berkembang. Dan ketika dia berkembang, maka tanahnya akan bergerak. Ya, maka muncul pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita. Di sini bagaimana cara kita melihat. Dan sekali lagi saya katakan, ini bisa terjadi perbedaan perbandingan ini antara Kristus dengan agama ketika kita memang sudah mulai mengenal Kristus. Selama orang itu tidak mengenal Kristus, maka terjadi perbedaan hanya dalam agama dengan agama. Bahkan sebelum orang itu pun mengenal Kristus, dia tidak pernah mengenal realita kebenaran Kristus itu. Sebelum dia lahir baru dan sebagainya. Tidak pernah. Walaupun dia bertanya tentang Kristus. Nah, ini seperti yang saya katakan misalnya dalam agama Kristen. Agama Kristen mungkin bertanya tentang Kristus. Bagaimana sih Kristus itu? Bagaimana sih saya supaya masuk dalam surga? Bagaimana sih supaya saya dapat keselamatan? Ya dia boleh bertanya, karena itu ajaran di agamanya. Tapi apakah dia mendapatkan jawaban Kristus bagaimana? Tidak, dia tidak akan dapatkan jawaban yang terbaik bagaimanapun selagi dia masih tetap dalam agama. Walaupun Kristus itu dijabarkan dengan teolog yang termutakhir di dalam dunia ini ya. Pendeta yang begitu sangat mengasihi menjabarkan Kristus. Tetap saja Kristus yang dijabarkan itu bukan Kristus yang Allah berikan. Jadi kita harus bisa melihat bahwa ada dua produk di sini. Ada produk yang dalam Allah, Kristus itu, dan ada produk buatan manusia, agama itu. Agama, sekali lagi, tidak mampu mencapai Kristus itu, bahkan pintunya pun dia tidak bisa masuki. Untuk masuk ke dalam Kristus. Nggak bisa. Karena jenisnya berbeda. Tuhan Yesus sebenarnya sudah memperlihatkan hal itu. Di dalam Alkitab, bahkan kalau kita lihat, bahkan kalau kita bisa bikin satu tema yang besar, Kristus versus agama, itu banyak sekali yang kita bisa jabarkan. Karena ini yang diperlihatkan dari zaman Kejadian, kitab Kejadian, sampai kitab Wahyu, pertentangan ini kan selalu ada. Itu kan yang kita sudah bahas, bahwa ada permusuhan antara benih ya, keturunan yang jahat dan benih Kristus. Ada permusuhan itu. Kenapa? Karena tidak ketemu pola pikirnya. Yang satu, yang jahat itu tidak pernah bisa memahami Kristus. Walaupun apapun yang dia anggap ya baik dan benar, itu semua bukan baik dan benar menurut hal-hal yang real di dalam Kristus. Kalau kita lihat di dalam kitab Matius, itu Tuhan Yesus mempertanyakan hal ini sebenarnya. Matius 16 ayatnya yang ke-13, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, dia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia? Dia nggak bilang begini, kata agama kamu, kata agama kita, siapa anak manusia ini? Ini dalam menjabarkan juru selamat ya, dalam menjabarkan keselamatan, dalam menjabarkan Mesias itu sendiri.
Karena toh mereka ini, orang-orang yang ada yang berhadapan dengan Yesus ini termasuk murid-muridnya, itu kan adalah orang-orang yang beragama. Mereka punya agama waktu itu Yudaisme. Nah, dia berkata, apakah kata orang, siapakah anak manusia ini? Lalu ada yang menjawab, mengatakan bahwa, oh, anak manusia itu Yohanes Pembaptis. Ada yang bilang dia juga Elia, dia Yeremia, bahkan ada juga yang bilang dia Yohanes, dan seterusnya. Nah, perhatikan kata-kata Yesus di sini sekali lagi, dia pertanyakan, ini apa kata orang? Ini bukan kata orang maksudnya orang-orang umum, tetapi dia ingin menanyakan apa yang ditanyakan, apa yang dikatakan manusia tentang saya. Itu yang mau ditanyakan dia. Bagaimana konsep manusia tentang anak Allah itu. Ini kan yang minggu lalu kita sudah bahas, bahwa begitu banyak gereja-gereja, agama-agama, ya, melihat kedatangan anak manusia saja sudah berbeda-beda. Kenapa mereka melihat kedatangan anak manusia itu berbeda? Karena untuk menjabarkan siapakah anak manusia itu sendiri, itu beda-beda di dalam agama, di dalam diri manusia itu sendiri. Ya. Bahkan di dalam agama itu sendiri, manusia-manusianya beda-beda menjabarkannya. Seperti di dalam agama Yudaisme. Pada saat itu agama mereka, ada yang bilang Elia, padahal buku Alkitabnya sama. Ada yang bilang Yeremia, agamanya sama. Ya kan? Bahkan ada salah seorang dari antara nabi, semuanya menjabarkannya berbeda-beda. Kenapa? Karena ini sekali lagi bukan hanya karena agama, tapi memang manusia itu punya ide banyak tentang anak Allah ini. Menurut mereka punya pemikiran. Pertanyaan ini sengaja ditanyakan oleh Yesus, bagaimana menurut perkataan manusia? Bagus sekali bahasa Inggrisnya. Whom do men say that I am the Son of Man? Jadi perkataan ini bagus kalau saya ingin. Jadi bagaimana manusia menjabarkan tentang anak manusia itu? Dia tidak katakan bagaimana Marta punya pemahaman tentang ini, bagaimana Petrus punya pemahaman tentang ini, tentang anak manusia ini. Tapi dia mau mengkontraskan perkataan apa yang dikatakan oleh manusia dan apa yang kamu katakan tentang saya. Jadi bagaimana pemahaman manusia pada umumnya secara memang jelasnya manusia, kamu yang sudah ikut saya dan kamu yang sudah menerima saya, bagaimana pemahaman kamu? Ini dia tanya kepada mereka. Sama seperti kita sekarang. Mungkin pertanyaan ini juga sudah ada pada kita. Bagaimana anak manusia itu kita bisa jabarkan dan sebagainya. Tetapi sengaja dia katakan itu, bahkan di dalam ayat 14, dengan jelas Petrus menjawab bahwa engkau adalah anak Allah. Perhatikan di sini. Ya. Ayat yang ke-15, pertanyaan tadi. Ayat ke-15, Yesus bertanya pada mereka, apa katamu? Ya kan? Menurut kamu siapa? Kalau yang tadi menurut manusia siapa? Lalu Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, perhatikan di sini. Bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu. Jadi, Yesus dengan jelas mengatakan bahwa pemahaman melihat realita Kristus, bahwa dia adalah anak Allah yang hidup, itu tidak datang dari agama. Bukan manusia yang menyatakan itu. Tidak datang dari pengetahuan kita tentang Allah, kita belajar dari manapun. Tidak. Dia katakan bagus sekali, bahasa Inggrisnya jauh lebih bagus. For flesh and blood. Jadi bukan darah dan daging yang telah menyatakan itu kepadamu. Bukan manusia, bukan darah dan daging, bukan pemahaman manusia. Artinya, manusia, siapapun dia dalam dunia ini, tidak bisa tahu bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang hidup. Kenapa begitu? Karena pemahaman tentang Yesus adalah anak yang hidup harus dinyatakan oleh Bapakku yang di sorga. Bapakku yang di sorga.
Maksud saya begini, kalau manusia tidak bisa mengenal anak Allah yang hidup, maka semua definisi tentang keselamatan, semua definisi tentang anak Allah, semua definisi Mesias, sebagus-bagusnya dalam agama Kristen, tetap saja itu bukan pewahyuan yang datang dari Allah, maka tetap saja mereka nggak kenal Allah. Nah, bagi kita yang sudah kenal Allah, ya tentu saja kita sekarang tahu bahwa untuk mengenal Kristus itu harus diwahyukan. Tidak bisa dipelajari lewat Zoom, tidak bisa dipelajari hanya dengar rekaman Zoom, tidak bisa dipelajari hanya membaca buku, tidak bisa. Itu harus diwahyukan, dibukakan kepada kita, baru kita bisa mengenal Kristus. Banyak orang yang nyontek. Oh, saya ingin tahu Yesus, dia dengar Zoom sana, dengar Zoom sana, dengar YouTube sana, dengar YouTube ini. Boleh-boleh saja, wajar saja, karena itu caranya dunia mencari tahu. Tapi apakah dia kenal Kristus? Jawabannya tidak. Tidak, karena ini harus diwahyukan oleh Allah. Ini dua cara berpikir yang diperlihatkan Yesus loh. Yesus mau kasih lihat begini. Dengan kata lain sebenarnya sederhana bagi saya. Sebanyak-banyaknya pengetahuan kita dari agama tentang Allah, tentang Kristus, itu bukan tidak baik. Itu tidak berguna sama sekali di dalam Kristus. Nothing. Tidak ada gunanya. Dengan kata lain, jangan pernah berpikir Kristus dari sudut pandang agama. Banyak orang menganggap Kristus itu remeh. Gampang kok saya mengenal Kristus. Saya bisa kenal Kristus, nggak perlulah saya bersekutu, nggak perlulah saya ikut Zoom. Kenapa? Karena gampang, saya cukup dengar rekamannya, saya tahu Kristus. Itu kebodohan kalau menurut saya. Karena Kristus itu hadir di dalam persekutuan. Karena dalam persekutuan itu Kristus diungkapkan. Karena begitulah tubuh Kristus. Begitulah gunanya persekutuan itu. Nah, kenapa mindset seperti yang tadi saya katakan gampang dengar rekaman? Itu mindset agamawi. Karena dia berpikir Kristus bisa dipelajari dengan dengar rekaman. Dengan baca buku, dia bisa pelajari Kristus. Itu mindset duniawi. Itu tidak datang dari Kristus, tidak datang dari Allah, mindset seperti itu. Karena sekali lagi, Kristus harus dibukakan, harus diwahyukan. Lalu bagaimana dengan kita yang sudah dalam Kristus? Bagaimana Pak kita membedakan antara istilah-istilah itu? Sederhana bagi saya, hilangkan saja semua pengetahuan agamamu tentang kebenaran, tentang setia, tentang kasih karunia. Kalau engkau tidak hilangkan itu, maka itu akan mengganggu Kristus yang diungkapkan pada kita. Contohnya, dunia tahu bahwa kasih karunia diberikan kepada dunia. Dalam Kristus kita tahu kasih karunia tidak diberikan pada dunia. Selama kita masih punya pola pemikiran bahwa Kristus diberikan pada dunia, begitu agama menyatakan, maka kita tidak akan bisa melihat Kristus yang adalah kasih karunia itu sendiri, yang tidak dimiliki oleh dunia. Kalau kasih karunia diberikan pada dunia, dunia kenal Kristus itu. Tadi dikatakan kan, itu harus diwahyukan. Karena dia tidak diberikan. Begitu sangat spesifik, sangat terisolasi, sangat tertutup bagi dunia. Dunia tahu bagaimana harus setia, begini, setia harus melayani, begini. Dia mengatur kata setia itu. Tetapi selama kita belum mengenal Kristus, kita tidak tahu apa arti setia. Nah, problemnya ketika kita sudah ada dalam Kristus, sekarang bagaimana pengetahuan kita tentang setia ini? Ini mulai ditantang. Apakah kita akan setia pada Yesus dengan model cara-cara agama? Sekali lagi saya katakan tadi, apapun baiknya dalam agama itu, tidak ada satupun menyentuh di dalam Kristus. Jadi satu-satunya cara bagi kita sederhana. Hilangkan semua pemahaman agama tentang Kristus. Tentang keselamatan. Tentang rohani. Kenapa? Karena semua itu nothing. Tidak ada yang benar. Dulu pernah ada yang berkata begini, Pak, bagaimana Bapak bisa kenal Kristus kalau nggak beragama Kristen? Ini orang paling bodoh yang bertanya di zaman sekarang, yang begitu luas sekali pengetahuan. Ini saya bicara pengetahuan aja. Kenapa? Karena Yesus nggak pernah beragama Kristen. Sederhana sekali. Memangnya agama Kristen mengajarkan Yesus? Tidak. Agama Kristen tidak mengajarkan Yesus. Sama sekali.
Dia boleh pakai nama Yesus, dia boleh catut nama Yesus, tapi dia tidak pernah bisa mengajarkan Yesus. Untuk melihat dalam Yesus saja nggak mampu, lalu apa yang diajarkan? Itu kan sama dengan orang buta yang bilang matahari itu indah. Itu agama Kristen. Jadi yang disampaikan itu bukan hanya dosa, bukan hanya kebohongan, ya, tapi karena buta, ketidaktahuan akan realita Kristus dia sampaikan. Nah, kita semua mungkin sudah menyadari hal ini. Masihkah kita mau berpegang pada ajaran-ajaran Kristen, ya, agama Kristen untuk melihat Kristus? Itu kebodohan yang berikutnya kalau menurut saya. Seharusnya justru kita menanggalkan hal itu. Itu manusia lama yang Paulus katakan tanggalkan. Jadi kalau kita mau mempertanyakan tentang bagaimana hal-hal yang dijabarkan oleh agama, mungkin saatnya bagi kita untuk menyatakan bahwa hal-hal yang diajarkan agama itu bukan Kristus. Bukan lagi kita mempertanyakannya justru. Jadi kalau kita tahu, oh dosa ada begini, ya biar silakan saja agama itu bilang dosa seperti ini. Tapi saya mau tahu definisi dosa di dalam Kristus bagaimana. Kan begitu kan? Definisi dosa kan sederhana. Ya, harmatia itu kan tidak tepat sasaran. Bukan soal Anda mampu melakukan perintah Tuhan begini-begini atau tidak mampu, bukan itu. Artinya kalau bukan Kristus, dosa semuanya. Segala sesuatu yang dilakukan tanpa iman, semuanya itu dosa. Nah, mulai lagi kita pertanyakan iman itu bagaimana. Di dalam agama bagaimana menjabarkan iman? Semuanya bingung menjabarkan iman. Karena tidak pernah hidup dengan iman. Iman hanya percaya saja. Percaya yang sungguh-sungguh. Percaya yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu jabaran imannya. Sesuatu yang ya sekali lagi dipaksakan. Ya, ketika Kristus diperhadapkan, maka gugur semua pemahaman agama itu. Sudah saatnya bagi kita untuk maju dengan cara bagaimana? Mengabaikan semua definisi agama kita. Baik-baik saja punya definisi itu, tapi sekali lagi, hati-hati, jangan bertahan dengan definisi itu. Bagi saya sederhana. Kalau kita punya pemahaman sekarang definisinya itu berdasarkan agama, dan Kristus diperhadapkan, dan Kristus diungkapkan, maka bagi saya sederhana. Ketika Kristus dibukakan, saya langsung gugurkan pemahaman agama. Tutup langsung itu, langsung lihat Kristus. Contohnya begini. Dari dulu juga saya percaya kasih karunia diberikan pada semua orang. Karena itu agama saya ajarkan. Dari dulu juga saya percaya Roh Kudus diberikan pada semua orang. Karena itu agama saya ajarkan. Tapi ketika saya melihat Kristus, maka yang harus dilakukan pertama kali bukan melihat Kristus lebih dalam dulu. Justru ketika Kristus dimunculkan dan mulai bertentangan, langsung drop yang ini. Baru kita bisa melihat lebih dalamnya, realitanya. Selagi kita nggak drop pemahaman agama kita, Tuhan dibukakan, kita lawan. Tuhan dibukakan, kita lawan. Tuhan dibukakan, kita lawan. Akhirnya kita tidak akan melihat realita itu. Mengenai keselamatan, mengenai pengampunan, mengenai hidup dalam kekudusan, mengenai kesetiaan, mengenai banyak sekali. Kebenaran bagaimana saya dibenarkan di hadapan Allah, mengenai pemeliharaan Allah atas orang-orang kudusnya, mengenai proteksi Allah atas orang-orang yang percaya. Semua itu hanya bisa kita guberdi kalau kita melihat realita Kristus. Dan kita bisa melihat realita Kristus sekali lagi kalau manusia lama kita drop. Hilangkan itu. Langsung. Pemahaman-pemahaman itu kita tutup, kita langsung berhentikan, maka mulailah melihat Kristus. Di situ di satu sisi itu juga salah satu bukti kesetiaan sebenarnya. Setia itu seperti itu kan. Ketika manusia baru diungkapkan ya kita setia. Bagaimana? Ya manusia lama harus dihilangkan. Setia itu tidak perlu dijabarkan. Setia itu hanya dilihat dari sikap kok. Ya, kita mau menerima Kristus, realitanya itu setia. Dan itu bisa dijabarkan kalau kita melihat sikap kita ya kan. Dan seterusnya. Kalau menurut saya itu hal-hal yang diperlihatkan Kristus. Dan di dalam Kristus ini semuanya itu belum pernah ada yang kita lihat sebenarnya. Jadi kalau selama ini kita bangga dengan pengetahuan kita, itu sebenarnya itu datangnya dari dunia. Makanya ketika Kristus dibukakan, itu pasti bertentangan dengan dunia. Kalau dia tidak bertentangan dengan agama, saya punya kepastian bahwa pemahaman saya masih agamawi. Nangkap maksud saya ya? Contohnya, kalau kita punya pemikiran kasih karunia itu untuk semua orang, maka yakinlah bahwa Anda dan saya masih agamawi.
Kenapa? Karena nggak ada perbedaan. Jadi kalau tidak ada perbedaan dengan pemahaman agama, tolak ukurnya sederhana, itu saya agamawi. Kenapa? Karena hal-hal dalam Kristus tidak pernah dilihat oleh agamawi. Dan pasti harus bertentangan, karena agama itu cuma karangan belaka. Ya. Dan masih banyak hal yang kita bisa jabarkan. Tapi menurut saya kalau sekali lagi definisi itu muncul, percayalah bahwa itu adalah pemahaman agama yang harus kita drop, karena itu bukan Kristus. Kita diskusikan lebih lanjut, Pak Joshua. Thank you. Baik, Pak JK, terima kasih untuk memperlengkapi dari apa yang menjadi tema kita. Mungkin saya tawarkan di Matius 7:24 sampai 27 ini, Pak, sebagai perikop yang sangat-sangat sering kita dengar, dua macam dasar. Jadi dua macam dasar ini adalah satu hal prinsip yang sudah disampaikan oleh Yesus pada waktu itu, bahwa dasarnya memang akan ada dua, atau ada dua dasar. Masalahnya mana dasar yang benar itu? Yang di atas batu dan dengan yang di atas pasir. Nah, buat saya cukup mudah kita untuk segera menemukan bahwa upon the rock itu adalah Kristus, tetapi di luar itu adalah agama. Mengapa yang upon the rock atau yang di atas batu itu adalah Kristus, dan itu yang benar? Karena hanya yang di atas batu itu saja yang tidak rubuh. Keduanya mengalami dua kondisi yang sama. Ada angin, hujan, dan angin. Tapi yang berdiri teguh itu hanya yang di atas batu. Nah, agama adalah ide kolektif dari manusia. Ketika ide kolektif ini ada yang koordinasi, ada koordinatornya begitu, maka jika berganti koordinatornya, berganti juga tuh haluannya. Jadi menurut saya bahwa kekekalan itu atau memang everlasting-nya itu memang di atas batu, itu satu penanda yang sangat baik yang sudah disampaikan oleh Yesus. Nah, tapi mari kita diskusikan di sini, apakah memang kita setuju bahwa agama itu yang di atas pasir? Jadi perikop ini sudah kita dengar mungkin ratusan ribuan kali. Tapi sampaikah memang di mindset kita bahwa agama itu yang di atas pasir? Anda mau pegang yang di atas pasir. Padahal sudah jelas bahwa pengantarnya di situ, bahwa yang di atas batu lah yang direkomendasikan itu. Yang di atas batu itu yang mendengar perkataanku itu. Jadi buat saya, buat kita yang sudah di dalam KYM, jika masih mungkin meraba gitu ya, apakah yang masih meraba antara kebaikan dan kebenaran, menurut saya ya rujukannya mungkin bisa dilihat di Matius 7:24 ini. Hanya ada dua, Pak. Tidak ada tiga dia. Tidak ada yang lain. Putih atau hitam. Batu atau pasir gitu. Di luar itu nothing. Tidak ada yang abu-abu. Tidak ada yang mungkin dulu mereka Kristus, tapi begini dan begitu akhirnya mereka keluar. Enggak. Ketika mereka mendirikan atau menerima segala sesuatu yang di atas pasir itu, hancur ya. Maka dirikanlah segala sesuatunya itu di atas batu. Nah, ini saya mau tanyakan kepada JK, bisakah agama dan Kristus itu
memakai dua dasar ini, Pak? Ya, kalau kita lihat di sini kan dasarnya kan cuma satu ya. Dan dasar itu tidak sebenarnya begini, dasar itu tidak terletak pada agama atau bukan agama sebenarnya. Kalau kita melihat perkataan Yesus di sini terletak pada perkataanku. Ya. Ada perkataanku. Setiap orang yang mendengar perkataanku, nah ini dia. Ya. Ini menjadi masalah. Setiap mereka yang mendengar perkataanku ini. Kenapa menjadi masalah? Karena sekarang kan Yesus nggak ada dalam dunia kan. Tambah masalah lagi bagi mereka yang menganggap Yesus belum datang kembali. Bagaimana mendengar perkataanku? Karena dasarnya kan setiap mereka yang mendengar perkataanku, itu dulu. Bagi mereka yang menunggu Yesus datang, perkataanku itu apa? Lalu ada yang berkata, oh, kan ada Roh Kudus, Pak. Perkataan Yesus ini bukan berkata begini, barang siapa mendengar perkataan Roh Kudus, nggak ada ayat itu begitu. Setiap orang yang mendengar perkataanku, ku di sini adalah Yesus. Dia nggak pakai pihak ketiga untuk menyampaikannya. Ya. Ini masalah juga buat gereja, ya kan, buat agama kalau kita bicara agama, karena agama nggak mengajarkan hal ini. Karena agama Kristen mengajarkan Yesus masih di surga yang diberikan Roh Kudus pada kita, yang Roh Kudus yang berkata-kata, bukan Yesus yang berkata-kata. Sementara di sini ini statementnya Tuhan Yesus. Barang siapa mendengar perkataanku. Jadi yang pertama, yang tadi kita bahas, harus ada pewahyuan. Harus ada Allah berkata-kata kepada kita. Harus ada Kristus sendiri berkata-kata kepada kita. Harus ada itu. Itu dulu basicnya. Nah, perumpamaan itu yang tadi, itu yang merupakan dasar. Nah, cuma sekarang kemudian baru dikembangkan oleh Yesus dengan melakukannya dan tidak melakukannya. Nah, ini dia masuk kepada pasir yang tadi, pasir atau batu. Bagi mereka yang menerima pewahyuan, dan ini buat kita yang sudah percaya ya, dan bertindak sesuai dengan pewahyuan itu sama seperti orang yang bijaksana. Bagi mereka yang mendengar, perhatikan di sini, mendengar perkataanku sama-sama mendengar, dan tidak melakukannya, ini orang bodoh. Itu yang saya katakan kan, adalah orang bodoh bagi kita. Adalah kita ini orang bodoh kalau kita sudah mendengar Kristus, kalau kita sudah melihat Kristus, lalu masih punya pemahaman yang sama dengan agamawi. Yang tidak pernah, bahkan mendengar pun nggak mampu. Karena agamawi. Jadi dasarnya itu harus, sekali lagi, mendengar Kristus dan melakukan agama. Di mana? Nggak ada sama sekali di situ. Karena agama tidak bisa mendengar. Jadi dua dasar ini berbicara bagi orang yang sudah bisa mendengarnya. Makanya Yesus katakan, enyahlah daripadaku kamu semua pembuat kejahatan. Gitu kan. Di atasnya kan. Iya. Kenapa? Karena dengar aja kagak mampu, apalagi melakukan. Ya kan? Ini kan pada hari terakhir orang akan bersujud, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat nama-namamu? Yang ngomong siapa? Kan gitu. Ya. Kami mengusir setan demi namamu. Yang ngomong siapa? Mengadakan banyak demi namamu. Ngomong siapa? Kan ini harus ditanya nih. Kamu dengar aja nggak mampu, berbunuh-buat demi namaku, mengusir setan demi namaku. Makanya dia katakan, hanya daripadaku. Karena apa? Karena ini orang-orang yang hanya mendengar dari agama. Oh, kamu sudah bisa berbuat. Oh, kamu punya karunia berbuat. Oh, kamu bisa mengusir setan. Wah, kamu manusia yang sangat rohani sekali, gitu kan? Jadi ini bukan berbicara dia punya perbuatan, orang-orang itu punya perbuatan, tapi berbicara apakah fondasinya sudah benar. Jadi ini kalau kita lihat dua hal ini, Tuhan Yesus nggak menjawab mereka punya pertanyaan ini. Tapi dia memberikan standar, tanda kutipnya. Standar bagaimana mereka bisa mengukur diri mereka, apakah mereka layak, ya kan, layak dikenal, atau yang disebut dikenal ini. Aku mengenal engkau, dan seterusnya. Oke, silakan Pak Juntak.
Terima kasih, Tulang. Saya sebenarnya menjadi gini, gereja itu jadi suka mengguyon firman. Misalnya iman. Mereka gagal membuat definisi iman. Akhirnya imani. Hanya itu aja, sebatas itu aja terus. Sehingga pengikutnya akhirnya memegang mobil orang. Mengimaninya supaya menjadi miliknya, kan gitu. Itu yang kedua. Yang kedua, masalah surga. Surga itu juga jadi guyonan buat mereka. Bukan sebenarnya pengharapan untuk hidup. Seperti ini. Seringkali kalau ibadah, siapa yang mau ke surga? Suruh kita angkat tangan semua. Siapa yang sekarang mau ke surga? Tidak ada yang angkat tangan. Karena apa? Karena pemikiran mereka harus mati dulu baru masuk surga. Nah, kita bersyukur di KM ini kita sudah mengerti apa itu surga, apa itu iman. Nah, untuk saya pertanyaan saya beda dengan apa yang saya nyatakan tadi. Kita tahu bahwa yang ditebus itu kan Kristus, iya kan Pak JK? Yang ditebus itu adalah Kristus, jadi bukan kita. Jadi kita tubuh Kristus, yang ditebus Kristus, makanya kita ikut selamat, kan gitu. Nah, pertanyaan saya, penjahat yang di sebelah kanan itu, dia kan hanya menyatakan ingatlah aku, kan gitu. Apakah dia sudah menjadi tubuh Kristus pada saat dia menyatakan itu, atau bagaimana Pak JK sehingga bisa dia selamat? Keselamatan itu kan karena iman kan? Iya. Ya, orang itu kan kita bisa tahu ucapannya itu kan memperlihatkan imannya kan. Artinya sudah bisa nggak tubuh Kristus dia disebutkan di situ? Kita harus melihat tubuh Kristus yang bangkit atau yang mati. Artinya gini, kalau nggak iman kita kan harus tubuh Kristus dulu baru dia selamatkan. Artinya ada dulu Kristus di dalam dirinya, baru dia selamat kalau dia nanti. Artinya jadi dia mendapatkan keselamatan kan gitu loh Pak. Kalau pemahaman seperti itu maka akan jadi pertanyaan, apakah Abraham tubuh Kristus? Apakah Daud tubuh Kristus? Karena apakah Daud selamat? Karena kan Yesus belum datang di masa mereka. Lalu bagaimana orang-orang yang di perjanjian lama? Jangankan orang yang disalib itu, yang di perjanjian lama bagaimana? Kan termasuk orang yang disalib itu juga masih dalam masa perjanjian lama. Jadi pertanyaannya kan melebar ke situ. Iya. Sekali lagi semua orang diselamatkan karena iman. Yeah. Iman dalam arti bagaimana? Jadi kepada Daud diberikan iman, kepada Abraham diberikan iman, termasuk kepada orang yang melihat Yesus di sampingnya itu. Itu iman. Jadi dia melihat apa? Dia melihat realita Kristus yang waktu itu akan dihadirkan. Kadang-kala kita punya pemahaman tentang orang ini karena agama dangkal. Dangkal dalam arti memang agama tidak bisa melihat orang ini. Yeah. Perhatikan sini, orang ini tahu loh Yesus akan datang. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Gitu. Jadi dia melihat Yesus punya kehadiran, jadi dia punya iman yang dinyatakan kepada dia. Yang dilihat oleh Daud, yang dilihat oleh Abraham itu sama. Kenapa saya katakan sama? Karena mereka ini sama-sama disalib loh, yang sebentar lagi mati. Kan begitu kan? Yeah. Harusnya kan dia juga melihat Yesus itu mati. Tapi ternyata kan enggak. Makanya dia katakan di sini, orang yang pertama bilang, selamatkanlah dirimu, ya kan, dan kami. Tapi ternyata ucapan dia tidak. Jadi saya melihat ini dia selamat dalam arti karena dia memiliki iman. Nah sekali lagi kan kita sudah bahas bahwa iman mereka yang di perjanjian lama itu melihat ke depan. Kemana? Kepada akan datang juru selamat. Kepada akan datang penebusmu itu. Kepada semua penebus dosa dan sebagainya. Akan datang. Mereka melihat itu dan jelas bagi mereka hal itu. Nah, mereka yang sudah jelas ini punya pemahaman yang akan datang itu, Mesias itu, juru selamat itu. Mereka jelas bagi mereka. Mereka jelas. Makanya waktu Yesus datang 2000 tahun yang lalu, beberapa orang melihat realita Kristus itu. Oh, ini dia juru selamat. Oh, ini dia Mesias itu. Oh, ini dia penebus dosa itu. Banyak yang lihat situ ya. Walaupun secara agamawi, secara bangsa Israel tidak melihatnya. Nah, orang ini salah satu di antara yang banyak tadi yang kita katakan, melihat bahwa inilah
Mesias. Nah, bagi kita yang setelah salib, yang sudah menerima Kristus, kita juga punya iman yang sama. Iman yang realita yang sudah hadir ini dan juga kepada pekerjaan Kristus. Dari awalnya itu, kita hidup dengan pemahaman itu. Dan seterusnya, gitu ya. Jadi, sekali lagi, dia karena iman, Pak Raden. Selamat karena iman. Nah, apakah dia tubuh Kristus? Pertanyaannya, setelah Kristus bangkit, tentu saja dia menjadi tubuh Kristus. Oke, kembali ke tulang. Baik. Ayo kalau itu saya nambah sedikit lagi deh, Pak Jo. Ya, silakan, Pak. Ya, kembali yang tadi yang kutipan Pak Joy ayat itu yang dikupas oleh Pak JK bahwa manusia itu dasarnya harus mendengar dulu ya kan, mendengar perkataan. Contohnya kan semua rasul-rasul itu kan mereka mendengar langsung ya Pak JK ya, karena mereka bisa mendengar apa kata roh itu ya kan, sehingga mereka betul-betul menjadi rasul dan murid yang begitu katakan radikal lah ya, mereka yang betul-betul rela jadi martir segala macam. Nah yang sebagian besar ini kan orang umumnya anggap bahwa tulisan rasul itulah firman, Pak. Ini kan kita kembali kepada agama ya, kembali kepada khususnya Kristen atau sejenisnya. Mereka anggap kan semua yang ditulis oleh rasul, kesaksian-kesaksian rasul yang ada di Perjanjian Baru, inilah firman Tuhan. Nah, umumnya mereka merasa, ya saya sudah dengar firman Tuhan, inilah menjadi dasar mereka untuk hidup. Ya, mendengar firman Tuhan dianggap jadikan seperti batu karang gitu. Padahal beda ya tadi ya, kembali ini perbedaan antara agama dengan yang betul yang roh ya kan. Sedangkan yang Pak JK maksudkan atau Alkitab yang Tuhan maksud adalah harus perkataan dari roh itu dalam batin manusia. Sedangkan agama menganggap yang ditulis di Alkitab Perjanjian Baru inilah firman Tuhan. Itu menjadi dasar hidup mereka. Mereka jadikan dasar itu dianggap hidup di atas batu karang. Kalau yang pakai filosofi atau filsafat dunia dianggap pakai bangun di atas pasir hidup mereka. Dilemanya kan atau faktanya ini kan Pak, kita ini juga salah satu produk dari hasil penginjilan dari gereja-gereja. Sehingga muncul kita mengenal agama Kristen. Tapi puji Tuhan kan akhirnya kita mendapatkan penyingkapan akan realita Kristus ya melalui KYM. Mungkin ada yang lain juga. Kalau mungkin bangsa-bangsa ini saya nggak ngerti, tapi kalau mereka tidak atau mereka punya Alkitab yang bahasanya mungkin lebih real, tidak seperti terjemahan LAI ini yang Kristus ini you di terjemahan Allah ada di antara kamu, berarti kan mereka membaca terjemahan yang benar gitu. Mungkin di antara mereka juga ada yang bisa melihat realita Kristus. Nah, problemnya kan sekarang gereja yang ada di Indonesia ini kan sekian ribu, mungkin nggak tahu ratus atau ribu tahun sudah. Ya kita ini kembali kita juga pernah berasal dari sana. Nah, mungkin nggak mereka yang sekarang masih dalam agama, ada satu saat juga Tuhan punya cara kali ya, akan menemukan realita Kristus itu juga ya Pak JK. Mungkin nggak itu Pak? Karena ini tadi karena Alkitab dianggapnya firman gitu. Padahal perkataan harusnya yang direct dari roh ya harusnya. Ya Pak? Iya, saya percaya bahwa Kristus itu kan istilahnya diperagakan kepada dunia. Bahkan kenapa orang datang kepada agama Kristen? Karena mereka berteriak tentang Kristus kan. Makanya banyak yang masuk agama Kristen. Atau kita yang dari kecil sudah lahir dari agama Kristen. Kenapa? Karena agama Kristen berteriak mengenai Kristus. Cerita-cerita tentang Kristus itu. Tapi selama orang itu tidak pernah bisa mendengar atau melihat realita Kristus, maka dia tetap di luar Kristus. Walaupun mereka ngomongin Kristus. Termasuk yang tadi kita tahu betapa dahsyatnya agama itu mengkungkung manusia, bukan cuma di Indonesia, di seluruh dunia, dengan mengatakan bahwa Alkitab itu firman Allah. Tulisan-tulisan para rasul itu firman Allah. Baca aja itu berarti kamu sudah dengar firman Allah.
Sementara Yesus tadi katakan, bukan baca tulisan kamu dengar firman Allah. Setiap orang yang mendengar perkataanku. Ya. Lalu dirubahlah oleh agama ini, ya, oleh pendeta-pendetanya yang begitu sangat luar biasa baiknya itu, sangat mengasihi orang supaya jangan jiwanya terhilang, diubahlah. Perkataan Yesus itu adalah Alkitab itu sendiri. Padahal si pendeta ini sadar bahwa Alkitab itu adalah terjemahan dari terjemahan dari terjemahan dari terjemahan. Jadi kita sendiri bisa melihat betapa dalamnya kegelapan itu. Aslinya aja nggak dibaca, dan kalaupun kita baca kita juga nggak ngerti. Terjemahannya pun sudah berubah makna karena tergantung bagaimana si penterjemah. Diterjemahkan lagi tergantung oleh si penterjemah lagi punya pemahaman. Bagaimana kita bisa mendapatkan perkataanku? Itu kan bukan perkataanku. Itu kan menjadi perkataan si penterjemah. Tentu saja dalam hal ini bukan berarti Alkitab itu salah, karena itu kan catatan-catatan dari para rasul yang diterjemahkan. Catatannya waktu mereka mencatat itu adalah sesuatu yang murni datang dari Allah kepada mereka untuk dicatat untuk para jemaat. Itu disampaikan dengan baik dan jelas. Nah, untuk menjaga kemurnian inilah, disinilah peranan Roh Kudus bagi kita. Cuma kan sekarang yang menjadi masalah adalah ketika kita sudah dicuci otaknya dengan mengatakan bahwa Alkitab itu adalah firman Allah, maka disinilah muncul yang tadi Pak Tony katakan, adanya rohaniawan. Siapa yang lebih rohani berarti dia lebih, tanda kutipnya, mendengar suara Allah dengan membaca Alkitab, dan dia lebih patut didengar untuk bisa menerangkan suara Allah. Bagaimana dengan saya yang petobat baru? Oh, kamu masih di bawah, kamu harus rajin-rajin dengar pendetamu. Jadi apapun kata pendeta, itu jadi firman Allah. Ini yang berbahaya. Yang berfirman bukan Allah lagi, tapi pendetanya yang berfirman. Karena kita sudah dibenamkan dalam otak kita sejak dari kita orok, ya, begitu lahir, Alkitab itu firman Allah. Bahkan bukan cuma pendeta yang kita tunduk, kita pun tunduk pada pemahaman kita yang manusia berdosa terhadap Alkitab itu. Waktu kita baca Alkitab, bagaimana firman tertulis, lalu bagaimana kita menafsirkan Alkitab itu, begitulah pemahaman kita, suka-sukanya kita. Kenapa? Karena Alkitab kan firman Allah. Tergantung kata Alkitab lah, seperti itu. Jadi bukan tergantung Tuhan lagi. Kenapa? Karena sudah diarahkan ke situ. Itu sebabnya saya katakan bahaya pemahaman agama itu. Salah satunya ya pernyataan tentang Alkitab firman Allah. Kita mau jujur, Alkitab kan nggak pernah ditulis Alkitab itu firman Allah. Kenapa kita nggak jujur? Kenapa pendeta nggak jujur untuk menyatakan hal itu? Kan sederhana. Nggak perlulah berteologi ya. Oh, begini. Nih. Sederhana. Mana tertulisnya dalam Alkitab yang mengatakan Alkitab itu firman Allah? Itu saja. Karena ini kan sangat krusial pertanyaan ini. Nggak perlu berdebat. Sederhana. Kalau Anda dan saya mencari tulisan itu, nggak ada. Sama kan dengan tentang kiamat itu. Kalau nggak ada, sekali lagi. Kalau tidak ada di dalam Alkitab, tepiskan definisi itu. Nah, ini kesalahan, bukan kesalahan. Kalau menurut saya ini kesengajaan dalam rangka bagaimana orang tetap berada dalam kungkungan kekuasaannya dia. Kalau saya yang tahu banyak Alkitab, ya saya ngomong apa aja kan Anda nggak ngerti. Kita akan berontak kan ketika ada orang lain ngomong yang berbeda. Wih, beda, yang di sana lebih jago. Di sana lebih jago, kita pindah sana aja lah. Ngapain? Jadi orang ngomongin Allah, jago-jagoan dalam hal ngomongin Allah. Tapi orang-orang ini tidak pernah mengenal Allah. Ini yang berbahaya. Sementara sekali lagi tadi bagus sekali. Dasarnya adalah perkataanku, bukan tulisan-tulisan. Bahkan tertulis dalam Alkitab dengan jelas. Tulisan itu mematikan. Nah, jadi kalau kita baca begitu, jangan pikir menghidupkan. Tulisan itu mematikan loh. Roh yang menghidupkan. Ayatnya ada. Bagaimana mungkin kita bilang Alkitab itu firman Allah? Kok mematikan? Kenapa? Tulisan. Sama seperti orang baca hukum Taurat, itu tulisan.
Lalu bagaimana dia menafsirkan hukum Taurat? Ya tergantung dia lah. Ya. Sampai sekarang kan begitu pula. Orang-orang menafsirkan Alkitab. Oh, yang satu bilang boleh makan darah, yang satu lagi bilang tidak boleh makan darah. Loh, dari mana? Alkitab katanya. Semuanya nunjuk buku yang sama. Nanti mulai berdebat, oh tahun berapa itu ciptaannya, terjemahannya. Begitulah. Jadi kalau Alkitab dirasa agak berbeda, nanti ditanya, siapa tuh Alkitab yang mana tuh? Ya kan? Jadi Alkitab disalahin pula oleh dia. Itulah manusia. Bahkan saking ayat Alkitab itu tidak mendukung dia punya pemahaman, dia gantilah isi Alkitab itu. Benar. Saya katakan benar. Makanya yang tadinya namanya Allah diganti Yahweh kan bisa. Dari mana? Bukan karena aslinya ada Yahweh, tapi karena menurut dia Allah namanya Yahweh, diganti jadi Yahweh. Padahal aslinya nggak ada itu kata Yahweh. Atau apa saja lah. Yehova pun begitu, digantilah jadi Yehova. Itulah Alkitab. Itu realita yang orang bilang firman Allah, Alkitab itu firman Allah. Nah, pemahaman yang maksud saya seperti inilah. Apapun yang teori yang dibangun oleh agama, singkirkan. Maka kita akan dengan sukacita bisa melihat realita Kristus ya. Yesus katakan kan, perkataanku, barang siapa mendengar perkataanku. Titik. Nah, dari satu perkataan ini saja, ya, belum satu ayat loh. Barang siapa mendengar perkataanku, itu kebongkar semua tanda kutipnya kebohongan-kebohongan agama. Iya. Bagaimana saya bisa mendengar perkataan dia kalau dia tinggal di sorga? Iya. Bagaimana akan muncul itu. Akan muncul. Dan seterusnya. Bagaimana saya bisa mendengarkan perkataan dia sementara dia Allah, saya manusia. Dan dia pencipta saya ciptaan. Itu muncul tuh. Nah, sebenarnya kan semua jawaban itu kan kita sudah tahu. Harus dilahirkan baru bisa melihat kerajaan Allah. Dan seterusnya. Maksud saya juga dulu kan di agama, rajin kan. Kita di agama itu suka menepis ketidakjelasan. Itu nanti aja tuh, nanti juga jelas kok. Gitu kan. Jadi banyak hal yang nggak jelas sebenarnya. Kita sendiri juga bingung begitu. Oh, kok bisa begini, kok bisa begini. Secara normal aja kita bisa bingung. Ya. Tapi kadang-kadang kita tepis, ini kan karena saya ini nggak sekolah Alkitab. Makanya kadang-kadang banyak petugas-petugas baru. Oh, untuk mengerti itu kamu harus sekolah Alkitab. Semakin dia sekolah, semakin nggak ngerti. Makin kacau. Karena sekolahnya tuh aliran mana dulu. Kan gitu. Pokoknya makin kacau lah. Jadi menurut saya itu kekacauan itu sederhana sebenarnya. Kalau kita tepis, maka Kristus akan makin jelas ya. Bahkan ayat-ayat di Alkitab yang dahulu bagi kita nggak jelas, itu terbuka dengan sederhana sekali. Kita melihat kejelasannya. Oke. Oke, Pak Tony. Oke, Pak Jo, lanjut yang lain. Ya, memang kita akan selalu temukan itu, Pak, bahwa ayat Alkitab dikutip, gitu ya, mereka klaim. Jadi sebenarnya itu hasil klaim lah, bukan apa yang memang Tuhan katakan gitu, apa yang mereka klaim. Contoh yang paling sering kita dengar mungkin di gini, Pak. 1 Korintus 16 ayat 22. Itu dikatakan gini. Perkataan Paulus nih buat Korintus, jemaat Korintus. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan terkutuklah ia. Terakhir dibilang Maranatha. Pendeta-pendeta sangat tertarik dengan yang Maranatha, Pak. Iya. Dia tidak tertarik dengan yang tidak mengasihi Tuhan terkutuk. Tidak tertarik itu. Yang lebih menjual adalah Maranatha. Karena Maranatha artinya Tuhan akan datang. Bayangkan. Masa Paulus bilang Maranatha sejak dahulu, lalu pendeta copy paste sekarang dibilang Maranatha sama, dengan sama. Itu dari Alkitab juga tuh. Ayatnya sama, Pak. Iya. Tapi ya begitu. Artinya saya simpulkan bahwa itu klaim saja ya. Orang bisa klaim apa saja dalam literasi yang tersedia. Iya. Baik, Pak Simon Mesa, silakan. Pertanyaan saya silakan Pak Mesa. Mengenai kata hamba. Jadi
kata hamba ini di dalam Yohanes, Tuhan Yesus mengatakan pada murid-muridnya, kamu adalah sahabat. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan bahwa murid-muridnya itu pelayan-pelayannya. Yohanes 15 ayat 14, 15 ayat 13 dan 14. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Tapi banyak juga rohaniawan mengatakan mengatakan diri sebagai hamba Tuhan itu, Pak. Mungkin mohon penjelasan Pak Yahya. Kalau hamba itu kan hubungan Tuhan dan hamba kan Pak ya? Iya, iya. Jadi ada mungkin dalam berbicara seorang yang ditugaskan oleh Allah, nah itu mungkin konteksnya bisa masuk kepada hamba Tuhan. Gitu. Jadi konteksnya dulu nih, konteksnya. Kalau saya melihat hubungannya di situ, seorang hamba ya dia pekerja, dia melihat dirinya sebagai pekerja yang kalau tadi dikatakan oleh Tuhan Yesus, dia memang nggak tahu apa yang diperbuat oleh Bapaknya, oleh Tuannya, karena dia hanya melakukan pekerjaan yang diperintahkan pada dia. Itu seorang hamba. Dan memang buat kita yang tanda kutip pelayanan ya, tekanan hamba itu bisa lebih tepat perkataan itu. Ya. Saya rasa itu hamba ya. Dan saya rasa apa yang kalau di orang-orang sekarang memakai kata hamba berbeda sekali dengan konteks para rasul ya. Karena rasul-rasul ini kan menjadi hamba Allah itu karena memang Allah memanggil mereka untuk tugas-tugas tertentu. Gitu kan? Untuk tugas tertentu. Kalau yang sekarang ini banyak kan bukan Allah yang memanggil, tapi gerejanya yang memanggil. Lalu mereka dikasihlah istilah hamba Tuhan. Karena sudah ditekankan kepada mereka bahwa mereka melayani Tuhan. Padahal yang dia layani itu kan gerejanya, agamanya, bukan Tuhannya. Tapi karena kepada dia sudah dikatakan dia melayani Tuhan, maka dia berpikir dia melayani Tuhan. Jadi ada perbedaan antara hamba Tuhan yang dilihat di dalam Alkitab dengan hamba Tuhan yang sekarang ada dalam agama-agama. Berbeda sekali. Tentu saja bagi kita yang ada dalam Kristus, kalau ada tugas dan pekerjaan yang Tuhan berikan pada kita, maka tentu saja tidak salah kalau kita menggunakan istilah hamba. Ya. Yeah. Namun bagi saya sebenarnya itu kan cuma istilah aja ya, karena hubungan kita dengan Tuhan kan semakin nyata bagi kita. Ya. Kalau begitu Pak, yang berkaitan dengan pemuritan atau Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Karena itu jadikanlah segala bangsa muridku. Mengapa Tuhan Yesus tidak mengatakan, jadikanlah segala bangsa sahabatku, tetapi muridku. Lalu akhir-akhir ini kan saya melihat di YouTube, bukan YouTube, tapi di Google, itu ada yang namanya Global Discipleship. Dan saya mencoba untuk membuka covenant dia, itu saya bingung karena panjang lebar dan tidak alkitabiah lah, artinya itu hasil pemikiran pengetahuan manusia. Jadi kenapa tidak mengatakan jadikanlah segala bangsa sahabatku, misalnya gitu Pak? Ya, karena ada konteks ajarlah mereka Pak di situ. Ya kan, pergilah jadikan semua bangsa muridku, ajarlah mereka. Kan ada kata ajar. Iya, iya. Jadi konteksnya cuma dalam hal ini. Kalau menurut saya itu hanya masalah perkataan aja dikaitkan. Kalau kita berbicara manusia baru itu kan semuanya dalam perjalanan. Kita itu anak, kita itu murid, kita itu sahabat. Ini kan cuma masalah bicara relationship sebenarnya Pak. Bahasa relationship. Kita itu hamba, itu juga relationship. Cuma dalam masing-masing peranannya. Ada anak punya peranan bagaimana. Ada hamba punya peranan bagaimana.
Tentu saja anak yang baru lahir nggak mungkin dia bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang disuruh bapaknya kan. Itu anak, dia masih menunggu. Tapi ketika dia sudah bisa melakukan pekerjaan yang disuruh bapaknya, itu ada terjadi hubungan antara Tuhan dan hamba. Tapi bukan berarti anaknya lepas, begitu loh Pak. Ketika Allah mulai ngajak dia berdialog, ketika Allah mulai menyatakan rancangan-rancangannya, mungkin hubungannya sudah menjadi sahabat. Tapi bukan berarti dia tidak juga mendapatkan tugas sebagai hamba. Bukan juga dia tidak punya posisi anak. Bukan seperti hal yang kita pisah-pisahkan seperti itu. Saya hanya melihat istilah-istilah itu, anak, sahabat, murid, hamba, itu hanya bicara relationship kita yang sudah makin bertumbuh di dalam Allah. Ya. Jadi peranan-peranan itu tentu saja kita akan melihat sebagai seorang anak ya, kita patuh, kita setia, kita diajar, kita menerima pengungkapan Kristus. Tapi sebagai seorang hamba kita mendapat tugas, peranan-peranan yang Allah mau kita sampaikan gitu. Ya. Kalau gitu Pak, dikaitkan dengan apabila barang siapa menyambut seorang nabi mendapat upah nabi, barang siapa menyambut seorang benar akan mendapat upah seorang benar, dan barang siapa yang menyambut kamu, dia menyambut aku. Nah, itu dikatakan dengan kata murid. Di situ ada kata murid, sering diulang-ulang oleh Tuhan Yesus. Jadi saya punya saya tertarik di situ ayatnya itu karena begini. Karena ketika saya menjadi tubuh Kristus dan anak-anak saya menyambut saya, karena namanya anak-anak kan mereka melihat tingkah laku orang tua kan Pak. Pasti setiap hari itu mereka lihat. Saya bikin apa di luar, di dalam rumah pasti mereka pelajari. Apalagi mereka sudah dewasa. Nah, kalau mereka menyambut saya sebagai tubuh Kristus, maka mereka mendapatkan Kristus. Ini satu ayat yang sangat menarik buat saya, Pak. Dalam rangka penginjilan di dalam rumah. Terima kasih, Pak. Ya, saya rasa itulah penginjilan sebenarnya. Iya. Ya, jadi menyambut kita tentu saja menyambut kita sebagai tubuh Kristus ya. Iya, iya. Tentu saja dalam hal pemahaman, dalam hal-hal yang kita sampaikan sebagai tubuh Kristus. Maka dia sama dengan menyambut Kristus karena kita kan tubuh Kristus. Iya, Pak. Nah, siapa menyambut Kristus sama dengan dia menyambut Bapaknya. Ya itu udah benar, ayatnya enggak salah itu benar. Tapi maksudnya begini, bukan karena lalu saya nabi gitu. Iya. Lalu kalau orang nyambut saya berarti nyambut Kristus. Tar dulu, nabi dari mana? Sudah. Oh saya pendeta, kalau orang nyambut saya maka dia nyambut Kristus. Kalau saya hamba Allah, tanya dulu, hamba dari mana? Kan begitu. Iya. Ayat itu kan juga suka dipakai dengan perkataan yang tadi. Lagi itu hanya dikaitkan sebagai tubuh Kristus, bukan dengan kita punya title, ya title yang dalam dunia, bukan itu sebenarnya. Oke. Pak Jo, nimbrung lagi. Baik. Ya, tadi kan kita setuju bahwa kita harus mendengarkan suaraku, kata Tuhan Yesus. Nah, salah satu perintah Tuhan yang di amanat agung itu kan, ya pergilah jadikan segala bangsa muridku, ajarlah. Nah, ini kan satu perintah, itukah batas sampai ke murid saja, atau sampai generasi keberapa setelah murid ya Pak? Kita tahunya bahwa itu tidak untuk semua, tidak, perintah itu tidak berlaku untuk semua orang yang percaya karena level orang beda-beda, ataupun karunia atau apalah kasih karunia orang kan beda-beda setiap pribadi ya dalam Kristus, Pak. Itu kan juga perkataanku kan. Nah, siapa tahu ini yang menjadikan dasar orang gereja menginjil karena membaca perkataanku yang dimaksud perkataan Kristus itu, Pak. Mohon penjabarannya, Pak. Jika mungkin pernah, mungkin saya nggak ikut, nggak dengar itu. Thank you. Tadi kan jelas di dalam Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku kan, bukan membaca kan, Pak. Bukan setiap orang yang membaca perkataanku. Iya dong. Beda dong membaca dengan mendengar. Mendengar artinya dia berbicara langsung. Allah langsung diperlihatkan pada mereka.
Iya kan? Ini kan Berarti mendengar. sangat gampang ketipu dengan dusta lagi, Pak. Jadi sekarang yang Sangat gampang berarti tertipu dengan dusta. iya. Jadi kalau kita lihat perkataan Yesus di sini yang mendengar siapa? Ayat 18 dari Matius 28. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Ini kan kita nggak mendengar ini. Pendeta manapun dalam dunia zaman sekarang ini nggak ada satupun yang mendengar ini. Ya. Nggak ada. Yang mendengar itu ayat yang 16. Ke-11 murid itu. Mereka pergi ke Galilea, bertemu dengan Yesus, gitu kan. Menyembah dia. Mereka yang mendengar. Nggak ada satupun pendeta zaman sekarang yang mendengar dia. Ya. Perkataan ini ya, perkataan pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Gitu. Karena ini juga punya konteks waktu kalau kita melihat. Ini konteks waktunya sampai akhir zaman. Jadi pada mereka pun juga dibatasi konteks waktu. Kalau kita membaca khususnya perikop ini saja gitu, Pak. Gitu ya. Iya. Oke. Iya, clear, Pak. Clear. Thank you, Pak. Oke, baik. Ada pertanyaan yang seringkali mengacaukan banyak pihak, Pak, ketika mereka berpikir bahwa Yesus itu untuk semua orang. Dalam perumpamaan tentang penabur, apakah bisa dikatakan bahwa perumpamaan tentang penabur ini yang ditaburkan itu karena merujuk kepada tanah, itu artinya semua orang? Bisakah dikatakan demikian, Pak? Kepada mereka yang mendengar, Pak. Coba kita lihat ya, di situ dikatakan Pak yang jelas. Ya. Kepada setiap orang yang mendengar, nah ini dia. Jadi mereka yang mendengar tentang kerajaan sorga, tapi tidak mengerti, datanglah si jahat yang ditaburkan dalam hati orang itu. Jadi ditaburnya di dalam hati orang itu. Jadi bukan semua orang, tapi orang mendengar. Orang yang mendengar ya. Ya. Nah, di sini ini juga tekanannya kan jelas bahwa benih itu ditabur pada mereka yang mendengar. Kan? Bukan semua orang ditabur benih. Jadi orang yang mendengar itu tentang kerajaan surga tapi tidak mengerti, maka dari hati orang itulah diambil oleh si jahat itu. Ya. Jadi boleh dikatakan mendengar saja memang belum cukup, ya kan gitu, seperti yang tadi mengenai dua macam dasar tadi. Tapi yang melakukan itulah ya. Iya. Jadi mendengar lalu melakukan gitu, Pak ya. Tapi yang jelas kan harus mendengar kan. Kalau nggak mendengar, bagaimana? Bagaimana dia bisa melakukan kalau dia nggak mendengar? Ini kan jadi masalah. Pasti. Makanya sekali lagi dengan ayat-ayat seperti ini kan terlihat jelas kasih karunia kan nggak diberikan semua orang. Itu dia. Karena jawabannya begini kalau ditanya, oh kan semua orang diberi kasih karunia, tergantung dia mau terima apa enggak loh. Bagaimana dia bisa mau menerima kalau dia nggak pernah mendengar? Iya kan, jadi kasih karunia ditawarkan kepada mereka yang mendengar ini. Mendengar Pak Yahya itu mendengar dari Pak Jo, mendengar dari Simon, begitu bisa Pak? Enggak, ini kan firman Allah, penaburnya kan Bapa. Yang menabur itu Bapa, Pak. Bukan kita mendengar dengan fisik, bukan. Karena benih ini adalah firman Allah kan, Pak, Kristus kan. Ya. Nah, ini juga yang kadang-kala diterjemahkan oleh agama, benih ini adalah khotbah. Iya. Betul. Kita nggak ada di antara kita yang bisa menabur benih, Pak. Nggak ada. Mungkin Pak Yahya, saya kaitkan dengan talenta tuh Pak. Misalnya saya yang memperdengarkan pada orang lain, dan orang lain ini kemudian dia tertarik. Nah, trompetnya aja Pak, bukan penaburnya. Oh. Dan memang yang mengkumandangkan kan tubuh Kristus kan. Iya.
Kristus. Yang kita beritakan itu, yang itu kan adalah kehidupan kita. Kristus kita beritakan, bukan kita yang taruh Kristus di dalam hati orang itu. Tidak ada satupun manusia yang bisa lakukan. Ya, jelas Pak Yahya. Makasih. Pak Yahya, kalau begitu, mungkin satu yang terkait dengan tadi Pak Yosef katakan bahwa sebenarnya talenta itu adalah menghidupi. Jadi bukan berarti talenta itu seperti kita menunjukkan pada dunia atau pada sesama kita, tapi hidup saya adalah Kristus, itu talenta, Pak. Iya, talenta itu kan Kristus, Pak. Ya, jadi hidup saya ya, Pak ya. Bukan berarti saya ngomong-ngomong dengan orang, tapi hidup saya, Pak ya. Betul. Kan talenta itu Kristus. Yang diberikan kepada kita itu Kristus. Kristus itu adalah hidupnya saya. Hidup saya, ya. Kepada saya itu adalah hidupnya saya, Kristus itu. Ya. Nah, tentu saja hidupnya saya ini yang menjadi berita. Hidupnya saya ini yang menjadi yang berkembang begitu. Iya. Terima kasih Pak Yahya. Terima kasih. Oke. Baik ke dokter. Dokter, ada yang mau dibagi catatannya? Mengenai Kristus versus agama. Ya, sebetulnya setelah mengikuti Pak Yahya lama, semuanya menjadi terang. Jadi kita bersyukur juga dan terima kasih juga apa yang dapat duluan dibagikan bagi kita. Jadi kalau kita lihat dari beberapa 3 ayat aja, sebetulnya semuanya itu kan bicara tentang Kristus. Misalnya 1 Petrus 1 ayat 20, terus Efesus 1 ayat 4, terus 1 Korintus 2 ayat 7. Itu kan semua bicara tentang ditentukan itu kan Kristus. Jadi sebenarnya kita nggak berbantah-bantah bahwa Kristuslah yang ditentukan sebelum dunia dijadikan. Kan gitu kan. Jadi kalau kita sudah lihat inti-intinya itu, sebenarnya kita mengerti kesininya pun pasti dibicara tentang Kristus gitu. Untuk keselamatan itu. Itu sudah rancangan Allah dari awal sebelum dunia dijadikan. Kalau menurut saya begitu. Yang kedua tentang tadi bicara tentang murid kan. Murid itu kalau kita lihat memang yang ditentukan itu bukan kita, yang ditentukan adalah rasul. Rasul tujuannya menjadi saksi Kristus. Saat dia masih dalam bentuk manusia itu sudah melihat, terus kemudian disalibkan, rasul-rasul itu melihat sampai dia diangkat naik ke surga, rasul juga melihat. Makanya disebutnya rasul itu adalah saksi Kristus. Iya. Makanya tujuannya apa? Tujuannya untuk memberitakan kebenaran itu kepada orang-orang saat itu, demikian juga pada saat ini untuk membacanya. Makanya disebutnya kan tujuannya di Efesus 2 ayat 20 untuk membangun tubuh Kristus. Jadi rasul itu adalah saksi. Jadi kita nggak mungkin jadi saksi karena kita nggak lihat. Rasul kan melihat langsung peristiwa-peristiwa itu. Dan kemudian setelah dia naik ke surga, Roh Kudus diturunkan, kemudian dia bisa memperoleh pemahaman bagaimana hidup sesudah perjanjian baru itu, yaitu manusia baru itu. Ya kan? Jadi kan lihat itu, dasarnya kan dibangun di atas dasar. Jadi kalau kita membangun diri kita yang beriman ini bukan di atas dasar para rasul atau perkataan pendeta, itu salah. Jadi tujuannya kan membangun tubuh Kristus. 2021 jadi jelas sebetulnya kan. Gitu. Jadi ya buat saya yang saya lupa lagi apa tadi saking lama nunggunya. Jadi buat saya mungkin makin hari makin clear. Jadi pertanyaan tuh jadi bisa tereliminasi karena misalnya contohnya kan ada dikatakan kalau pengharapan tuh sudah kita lihat bukan pengharapan lagi. Kalau iman, pengharapan dan kasih. Kalau di dalam pengharapan tuh kita sudah memanifestasikan apa yang kita lihat bahwa kita sudah mati dan hidup kita adalah Kristus, sebenarnya bukan pengharapan lagi, sudah menjadi kehidupan gitu. Saya sih nggak tahu ya. Jadi ada kan istilahnya kalau pengharapan itu sudah dilihat dan sudah dihidupin, sudah bukan pengharapan lagi.
Kalau awal, iya, semua kita percaya iman adalah pengharapan. Tapi begitu pengharapan sudah menjadi kehidupan kita, iman itu sudah menjadi kehidupan kita, Kristus itu, as in you, bukan pengharapan lagi, tapi sudah menjadi, karena kita sudah lihat dan kita sudah jalanin, bukan pengharapan lagi. Tinggal kasih itu makin lama makin besar dalam kehidupan kita. Dan kita mungkin makin lama makin kecil. Yang dikatakan kan firman itu kalau nggak salah di Yohanes kan, Yohanes 13 atau 3 atau 30 kalau nggak salah. Kamu makin lama, makin besar, aku makin kecil kan gitu. Ya, dari saya itu aja dulu. Nanti kalau masih ingat yang tadi saya udah ingat-ingat tapi karena banyak pertanyaan jadi lupa. Itu yang saya bisa bagi. Terima kasih Pak Yahya. Jadi buat saya semuanya jadi clear gitu loh. Jadi kalau kita lihat intinya 3 ayat yang tadi yang saya kemukakan itu, 1 Petrus 1:20, 1 Korintus 2 ayat 7, Efesus 1 ayat 4. Jadi semuanya itu Kristus. Kita nggak bisa berdalih lagi, tidak bisa berbantah lagi gitu. Jadi Kristus yang ditentukan. Ya, kalau saya lihat itu yang tadi dikatakan Pak Yahya itu tadi, kalau kita menyampaikan firman Tuhan kepada orang yang katanya percaya, jadi ada penolakan, berarti mereka masih belum sebagai tubuh Kristus. Gitu. Kan tubuh Kristus sama tubuh Kristus biasanya nyambung. Nah, seringnya kan kita nggak nyambung gitu, penolakan bahkan marah-marah, nggak percaya gitu kan gitu. Jadi buat saya sih pemahaman tadi itu bagus banget. Jadi mesti menyampaikan kepada sesama tubuh Kristus, baru bisa nyambung. Iya. Rohnya sama gitu ya, Dokter Albert? Ya, tubuh kan, tubuhnya kan. Ya, tubuhnya kan. Oke. Rohnya sama jadi klik ya Pak Albert. Ya, betul. Jadi makanya sering benturan tuh di situ. Jadi kalau kita sudah benturan, mendingan kita yang ngalah. Iya, betul. Nggak mungkin, dipaksakan juga nggak mungkin. Itu sering terjadi dalam grup. Iya, betul. Yesusnya beda ya Pak. Oke, baik. Ya Pak Ardin, silakan Pak Ardin. Ya, siap Pak Jo. Selamat sore Pak Yahya. Saya mau bertanya 2 pertanyaan sehubungan dengan tema kita Kristus versus agama. Ya kan begini, ada istilah Kristen. Dulu sebelum kita mengenal Kristus, Kristen itu adalah pengikut Kristus gitu, pengikut Kristus gitu. Lalu saya juga buka di Alkitab, di Alkitabnya ada di itu Kisah Rasul-Rasul 11 ayat 26. Di situ dikatakan di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen gitu. Kita tahu kalau murid berarti tubuh Kristus dong Kristennya gitu. Lalu itu Pak. Lalu pemahaman istilah Kristen itu mungkin bisa 2 sisi ya Pak ya. Bisa sebagai agama, bisa juga sebagai tubuh Kristus. Begitu Pak ya? Sebenarnya agama itu menyebut diri mereka sebagai Kristen. Jadi asal mulanya cuman bukan agama, asal mulanya ya orang-orang yang ikut Kristus. Komunitas gitu ya. Komunitas mereka, orang-orang itu. Pertama kali mereka disebut Kristen, karena mungkin pada saat itu lebih sering sebut-sebut Kristus, Kristo gitu kan, Kristo. Akhirnya mereka disebutlah orang-orang Kristen. Jadi bukan agama Pak, jadi tidak ada 2. Awalnya cuman orang-orang yang percaya Kristus. Lalu kemudian orang-orang yang percaya Kristus ini berkembang kan, kemudian itu sampai berapa abad, 2-3 abad kemudian baru kemudian mereka disebut Kristen, agama Kristen. Jadi sebelumnya tidak ada agama Kristen. Jadi di Antioquia itu bukan agama Kristen, mereka tidak mendirikan agama. Karena di Antioquia ini kan bicara Rasul Paulus kan. Sementara Paulus dia orang Farisi, dia orang Yahudi. Belum pernah ada agama Kristen. Dan Paulus tidak mendirikan agama Kristen. Cuma sebutannya aja Kristen. Lalu kenapa agama ini menyebut dirinya Kristen? Saya rasa itu yang mengambil benefit dari nama kata Kristen itu.
Sampai sekarang banyak juga orang terjebak dengan istilah Kristen. Dia pikir setiap nama Kristen itu pasti agama Kristen. Ya, tidak seperti itu. Jadi berbeda Pak ya. Yang di Antioquia itu berbeda dengan agama Kristen yang lahir 2-3 abad berikutnya. Beda sekali. Yang sampai sekarang kita masih beragama Kristen itu beda sekali. Oke Pak. Berarti sebenarnya kita yang sekarang ini sebenarnya tubuh Kristus, bukan pengikut Kristus, Pak. Gitu, Pak ya? Ya, bisa disebut pengikut Kristus nggak masalah. Karena Kristen kan kalau kita pengikut Kristus itu nggak ada masalah. Yang masalah kan agama, kehidupannya kita itu, saya pun sekarang beragama Kristen itu juga nggak masalah sebenarnya. Yang menjadi masalah itu apakah kehidupan saya agama Kristen ataukah kehidupan saya Kristus. Itu yang menjadi masalahnya. Ya, Pak. Ya. Oke, Pak. Makasih, Pak. Lanjut, Pak Jo. Oke. Oke, Pak Ardin. Iya, ke Pak Irwan. Pak Irwan, selamat sore Pak Irwan. Selamat sore. Iya, Pak Irwan, Yes. bagaimana menurut Bapak mengenai tema ini? Ya. Kristus versus gereja. Jadi menurut Bapak panjang lebar kita bicara, bagaimana posisi gereja sebenarnya bagi Kristus? Ada, eksis, atau tidak sebenarnya? Agama ini, kalau kita bicara masalah agama, luas kan. Kalau kita bicara agama Kristen ini hanya memanfaatkan Tuhan. Agama Kristen ini hanya memanfaatkan nama Yesus. Agama Kristen ini hanya memanfaatkan Alkitab. Kalau kita lihat hamba agama beda dengan hamba Tuhan. Firman Tuhan juga beda dengan firman agama. Firman agama itu lahir dari pikiran manusia, dari doktrin, dari dogma. Saya kurang paham. Tapi apa yang diajarkan selama saya di dalam gereja itu perbedaan jauh. Apa yang mereka bagi khotbah itu bukan berasal dari Tuhan, bukan berasal dari Yesus, bukan berasal dari Roh Kudus. Karena mereka nggak ada yang mati, mereka nggak ada yang mau bertobat, nggak ada. Jadi kesimpulannya di luar Kristus itu nggak ada dari Tuhan. Mereka hanya memanfaatkan Tuhan. Tidak ada sama sekali ada Tuhannya di situ. Oke, clear Pak. Terima kasih Pak JK, terima kasih Sama-sama semua. Pak Irwan. Ya, amin. Baik, masih ada pertanyaan terakhir untuk bisa diajukan sebelum kita sampai dalam konklusi. Ada yang mau sampaikan? Pak Agustinus ya? Silakan Pak Agustinus. Ya, Paulus. Oh, Pak Paulus dulu. Oh iya. sorry Pak Agustinus, sorry. Selamat sore Pak Jo, Pak JK. Siap, ini selamat sore Pak JK. Ya, sore, Pak. Terima kasih untuk pemaparan sore hari ini. Sangat luar biasa ini Pak JK. Berarti saya ambil kesimpulan kira-kira gini Pak JK. Kita yang sudah mati, bangkit bersama dengan Kristus. Artinya, biarlah Kristus itu sendiri yang bekerja di dalam pribadi kita. Biarlah Kristus itu juga yang menuntun, memimpin hidup kita, mengarahkan. Dan juga berarti pengajaran-pengajaran yang selama ini saya terima di gereja lama, ataupun yang terakhir ini, itu saya anggap seperti mantra. Persis seperti kata Bapak Irwan Tahir tadi itu, memanfaatkan Tuhan, nama Yesus. Sebenarnya betul kata Pak Dokter tadi itu, rupanya sesama tubuh Kristus itulah yang matching, Pak. Yang nyambung gitu, yang connect. Kalau dia memang masih dunia, masih tanah, nggak nyambung, Pak. Sampai apapun kita buat, kita jual rumah kita ini, kita bagi-bagi di sana sembako setiap hari, nggak bisa matching, Pak.
Kesimpulannya dari saya, Pak, untuk sore hari ini, berarti pelajaran-pelajaran atau pengajaran-pengajaran yang saya temukan di gereja dan di komunitas-komunitas yang lain itu hanya mantra-mantra yang diajarkan lah, yang wajib kita baca, kita lakonin, berpuasa, berdoa. Nah, yang jadi sekarang masalah saya, Pak, kalau saya ketemu gitu dengan orang, mereka selalu bertanya, karena saya juga suka pakai peci, Pak. Apakah Pak Paulus ini orang Kristen? Saya sulit menjawab, Pak. Sulit sekali. Lama baru saya jawab, Pak. Apakah Pak Paulus ini orang Kristen? Saya sulit sekali menjawab, Pak. Tapi kadang-kadang kalau saya kenal yang menanya saya itu, saya bilang, emangnya agamamu itu menyelamatkan, memang Kristen menyelamatkan kamu? Nah, saya berani, Pak, itu. Tapi kalau orang-orang lain pernah suka tanya saya, Paulus ini bahasanya lain, apa kamu orang Kristen, apa orang apa katanya. Saya sulit menyatakan diri saya orang Kristen sekarang ini. Hanya itu, Pak, kesimpulan dari saya. Terima kasih Pak JK, Pak Jo, selamat sore. Sore, ya. Tapi kan gini Pak Paulus, kalau diperiksa KTP-nya nanti ketemu Kristen di situ. Oke, Pak Agustinus, silakan Pak Agustinus. Iya, terima kasih Pak JK. Jadi memang agama ini memang dari daging lah. Nah, sebagai orang yang besar dididik di dalam agama, jadi saya mirip Paulus lah, punya pengalaman karena saya dididik dari sangat kecil di dalam agama itu untuk jadi hamba Tuhan tadi. Waktu kita masih SMP bahkan sudah di asrama, lalu SMA-nya juga di asrama, nanti dipersiapkan untuk sekolah teologi dan filsafatnya itu. Jadi saya betul-betul mengerti apa itu agama dan bagaimana itu sangat traumatik buat saya, bahwa pengalaman beragama itu sesuatu yang istilahnya bagi saya, bagi jiwa itu sangat menyiksa, menyakitkan begitu. Karena toh kita sebenarnya juga tidak mendapat apa-apa gitu dari sekian tahun pendidikan, belajar dasar Alkitab, teologi. Kita tidak mengenal, tidak ada Kristus lah di situ. Kalau saya bilang memang tidak ada. Jadi apa yang diajarkan itu ya imajinasi lah. Oke, Kristus seperti ini, nanti kita mati masuk surga. Kristus mengajarkan begini, itu hampir tidak beda dengan pelajaran filsafat, sosiologi. Belajar agama itu ya nggak beda dengan pelajaran ekonomi, sosiologi, teologi, itu kan sama sebenarnya. Hanya di pengetahuan, di akal budi. Kita nggak mendapat apa-apa memang. Nah, kemudian dalam pencarian saya itu saya mulai mencari ini apa yang salah dalam agama ini. Kebetulan kan saya dari gereja yang tua banget itu. Di situ memang waktu Pak JK mengatakan bahwa ini adalah buatan manusia, itu di situ kelihatan sekali Pak kalau kita lihat bagaimana dalam sejarah kekristenan itu ketika agama Kristen itu menjadi agama negara di bawah Kekaisaran Romawi terutama ya. Kan kekristenan itu kan baru menjadi agama dunia yang besar dan meluas itu ketika Kaisar Konstantin itu menjadi Kristen lalu menyatukan antara Kekaisaran Romawi yang punya empire kekuatan dunia itu dengan agama Kristen. Disitulah kemudian menurut saya disitulah kekuasaan dunia ini, daging ini. Mereka memakai Kristus, nama Kristus untuk melegitimasi, karena kalau kita lihat misalnya Eropa waktu itu kehilangan Kekaisaran Romawi, lalu digantilah dengan agama Kristen itu yang menjadi legitimasi kekuasaan. Disitulah bagaimana manusia menggunakan firman Tuhan, nama Yesus untuk berkuasa di Eropa. Sehingga kalau kita lihat sekarang itu bagaimana orang Eropa sangat benci terhadap Kristenan ya, terutama di Eropa itu. Prancis misalnya itu benci betul dengan agama, negara-negara Eropa itu benci ateisme, sekularisme. Di situ orang melihat ada pengalaman traumatik dengan agama, bagaimana agama menjadi alat bagi kekuasaan, alat dominasi, korupsi. Saya mempelajari itu Pak, karena kebetulan saya dibesarkan di situ dan saya melihat misalnya bagaimana di dalam gereja tua itu istilah-istilah dalam gereja itu atau paham-paham ajarannya itu tidak seluruhnya berasal dari Kristus. Misalnya ada istilah basilika, itu asalnya dari agama pagan, lalu kemudian ada istilah pontif, itu juga dari agama pagan. Jadi ada pengaruh ajaran-ajaran paganisme Romawi kuno yang masuk.
kelihatan memang itu ada perkawinan antara Kristus dengan dunia ini, dengan dengan kekuasaan dunia, dengan kebudayaan manusia. Memang kalau Pak JK mengatakan itu memang agama itu buatan manusia, itu memang betul di situ. Sangat kelihatan. Kalau saya baca beberapa buku, saya pelajari, memang di situ, terutama dalam agama Kristen kita yang paling tua itu sangat kelihatan memang ada apa istilahnya, perkawinan antara Kristus, firman Tuhan dipakai oleh dunia ini untuk kekuasaan-kekuasaan yang bukan kepentingan-kepentingan yang bukan kepentingan Kristus gitu. Kira-kira begitu, Pak. Terima kasih. Baik, oke, Pak Agustinus. Statement Bapak cocok sekali jika langsung disimpulkan atau Pak JK menutup dengan konklusi pada sore hari ini. Silakan Pak JK. Ya, jadi dari apa yang sudah kita lihat dan kita bahas pada sore hari ini, terlihat jelas bahwa segala sesuatu yang berasal dari agama itu tidak punya manfaat apa-apa terhadap kita yang ada dalam Kristus. Jadi saatnya lah bagi kita untuk mengabaikan apapun yang disampaikan oleh agama, apapun yang bisa diuraikan oleh agama mengenai Allah itu sendiri, tidak ada sesuatu pun yang dapat kita jadikan sebagai patokan untuk kita bertindak dalam kehidupan kita yang ada dalam dunia ini. Maksud saya kehidupan kita yang dalam Kristus saja yang kita masih berada dalam dunia ini. Segala istilah-istilah yang mereka juga cetuskan itu juga sesuatu yang perlu kita tepiskan. Karena realita di dalam Kristus tidaklah seperti definisi-definisi yang agama nyatakan. Karena semua definisi yang agama nyatakan itu datang dari pemikiran-pemikiran manusia yang sebenarnya tidak beda dengan pemikiran anak-anak kecil juga. Anak kecil juga kan punya pemikiran. Jadi segala produk yang dikeluarkan oleh agama itu tidak mungkin melampaui otak manusia. Tidak mungkin. Karena itulah yang bisa dia jual, yang bisa dia hadirkan sesuai dengan kemampuan manusia. Otak yang dipakai untuk menghitung 2 tambah 2 sama dengan 4, otak ini pula lah yang dijabarkan di dalam agama-agama. Nah, otak ini juga bisa dioperasi, bisa diambil keluar, taruh dalam toples, bisa juga, ya kan? Sesuatu yang kita bisa buat sesuka hati kita. Namun, ingat, manusia itu bukan otak. Manusia itu adalah jiwa. Dan jiwa dan otak itu dua hal yang berbeda. Jiwa ini perlu diadakan pembaharuan. Kenapa? Karena jenisnya daging, bukan roh. Jenis ini harus diubahkan. Yang pertama tentu saja dia harus menerima kehidupan yang baru. Kemudian yang kedua, kehidupan yang baru ini harus menjadi kehidupannya sehingga perlu terjadi pembaharuan pemikiran, pembaharuan daripada pola pikir yang tadinya dia berasal dari agamawi. Jadi jangan lagi kita kembali kepada agamawi, karena pola agamawi adalah pola pikir kita yang lama. Agamawi tidak bisa memberikan kita kehidupan. Agama itu hanya sampai kepada kekuatan dia itu hanya sampai kepada janji. Dia tidak bisa memberikan realita. Sorga itu di dalam agama hanya janji, bukan realita. Hidup berkemenangan, hidup di dalam Kristus itu hanya janji yang bisa diberikan oleh agama. Agama tidak bisa sampai kepada realita. Tetapi Kristus adalah kehidupan yang diberikan kepada kita. Jadi berbeda sekali. Agama tidak pernah memberikan kehidupan kepada kita. Karena kehidupan itu bukan teori. Walaupun banyak orang hidup dengan agama. Nah ini dia. Apa yang saya maksud dengan orang hidup dengan agama? Artinya hidupnya dia dengan segala prinsip-prinsip agamawi yang dia pakai dalam dunia ini. Pemahaman dia, pemikiran dia, bertindak bagaimana supaya hidup kudus, bagaimana hidup berkenan, supaya bagaimana kita bisa hidup di antara sosial dengan kita yang lainnya. Semua itu dipakai dengan tatanan-tatanan agama. Tapi itu bukanlah hidup. Kenapa? Karena hidup itu adalah yang Allah berikan kepada kita. Dan hidup yang Allah berikan itu adalah Kristus. Itu bukan janji.
janjinya sudah digenapi. Jadi kalau dahulu Allah menjanjikan kepada manusia bahwa dia akan diberikan hidup yang kekal, maka ketika Yesus datang, Yesus dengan jelas berkata, barang siapa percaya kepadaku, akan kuberikan hidup yang kekal. Jadi sejak saat itu, sejak kebangkitan itu, hidup yang kekal itu diberikan pada manusia. Dan hidup yang kekal ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Nah, ini perbedaannya. Hidup yang kekal yang diberikan oleh Allah ini tidak pernah diketahui oleh agama. Karena agama hanya menggunakan otak manusia. Sementara hidup yang kekal ini adalah roh yang harus diungkapkan kepada kita. Yang harus dibukakan kepada kita. Supaya kita bisa hidup di dalamnya. Sekali lagi, hidup itu harus dihidupi. Hidup itu bukan janji. Jadi kalau agama, dia tidak pernah bisa memberikan hidup itu. Kalau kamu mau hidup yang kekal, percaya pada Yesus. Itu aja yang mampu yang agama lakukan. Tapi kalau Yesus, dia aku berikan kamu hidup yang kekal. Satu kepastian bagi kita. Dan jangan sia-siakan hidup yang kekal yang Allah berikan ini dengan kita kembali kepada kubangan yang lama. Dengan pemahaman-pemahaman agamawi itu. Sudah saatnya bagi kita untuk maju, mengenal Kristus lebih dalam, dan untuk lebih ringannya kita maju, berlomba dalam perlombaan itu, untuk ringannya lepaskan beban-beban yang ada itu. Ya, segala hal-hal yang sudah kita dapatkan dari terlebih dahulu dari agama-agama kita. Oke, saya rasa itu saja dulu Pak Jo. Oke.